Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas soal pinjol isi cash. Kenapa kalau kita rajin bayar atau bahkan tidak pernah telat bayar, ternyata balasannya malah kita nggak dikasih pinjaman lagi. Bahkan limit kita bisa dikurangi sedrastis mungkin. Yang awalnya limitnya 14 juta bisa jadi cuma 600 ribu, bahkan 100 ribu. Alasannya seperti apa sih? Nah, di sini saya akan bahas berdasarkan opini saya. Nah, yang pertama, teman-teman harus ketahui dulu soal aplikasi EasyCash ini. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Jadi aplikasi EasyCash ini sebenarnya adalah sebuah platform pihak ketiga atau platform peer-to-peer lending. Apa sih itu? Platform peer-to-peer lending adalah platform pinjam meminjam. Jadi yang meminjami kalian itu adalah orang retail seperti saya dan mungkin saudara kalian. Itulah orang retail. Jadi aplikasi EasyCash ini hanya melola keuangannya saja. Lebih simpelnya, platform ini sebenarnya bisa digunakan oleh peminjam dan juga bisa digunakan untuk pemberi pinjaman. Contoh, saya tidak mau meminjam di aplikasi EasyCash ini, tapi saya kebanyakan uang. Saya mau investasi saja. Nah, saya punya uang 10 juta contoh. Saya taruh di aplikasi EasyCash ini dengan return per tahun yaitu 20%. Artinya, apabila saya taruh uang 10 juta di dalam aplikasi EasyCash, maka dalam jangka waktu 1 tahun uang saya jadi 12 juta. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi keuntungan saya adalah mendapatkan bunga. Nah, uang saya nanti akan diputar dan dipinjamkan ke peminjam. Ya, misalkan bisa jadi ke kalian atau ke orang lain. Intinya seperti itu. Jadi yang meminjami kalian itu bukanlah EasyCash itu sendiri, melainkan orang biasa atau retail seperti kita. Nah, kalau sudah memahami sistemnya seperti ini, mungkin sampai sini ada beberapa teman-teman yang sudah nangkep alasannya seperti apa. Kok bisa orang yang rajin membayar tidak pernah telat bayar, limitnya malah dikurangi bahkan tidak bisa meminjam lagi. Ya alasannya karena mungkin saja investornya berkurang atau bahkan berkurang drastis. Nah, contoh saja saya tadi taruh uang 10 juta. Terus setelah saya beberapa bulan nggak jadi 1 tahun saya ambil lagi karena saya takut resiko, takut orangnya tidak bayar gitu. Jadi saya lebih baik ambil uangnya lagi, nggak jadi investasi di aplikasi EasyCash ini. Bisa jadi seperti itu, makanya dan itu terjadi secara massal mungkin ya, banyak investor yang menarik uangnya, makanya kayak suplai dananya dari EasyCash ini berkurang. Nah, akhirnya limit dari nasabah-nasabahnya itu dikurangi. Yang awalnya teman-teman itu dapat 14 juta, itu bisa dikurangi secara drastis hingga 100 ribu bahkan. Nah, terus kemudian tiba-tiba naik lagi. Ya alasannya jelas, mungkin ada investor lagi, ada orang retail lagi yang naruh duitnya di situ. Seperti itu ya teman-teman alasannya. Ini kita melihat dari sisi sistemnya atau cara kerja dari EasyCash ini. Nah, kalau melihat dari sisi pengelolaan, mungkin saja apabila investornya udah stabil nih ya, tapi kok limitnya masih dikurangi. Ini adalah kita melihat dari sisi pengelolaan dari EasyCash ini. Mungkin saja daripada dikasih ke kalian limitnya secara besar tapi nggak pernah kalian pakai semuanya, ya lebih baik EasyCash mengurangi limitnya dan diberikan kepada orang lain yang lebih sering meminjam dan aktif membayarnya, tidak pernah telat, pinjamnya gede terus, ya lebih baik dikasih ke situ. Jadi pengelolaannya mungkin dibikin seperti itu. Ini alasan kalau kita melihat dari sisi internal pihak EasyCash ini, ya. Beda kalau dari investor tadi ya. Ya contoh simpel saja, akun punya saya itu pernah mendapatkan limit 16 juta. Tapi sudah lama sekali nggak kesentuh bahkan nggak pernah kebuka aplikasinya. Terus saya tiba-tiba iseng buka aplikasinya, limitnya turun ke angka 500 ribu. Wah jauh banget nih ya. Dari angka 16 juta kok turun ke 500 ribu. Ya saya pikir sih mungkin limitnya dioper kali ya, limit yang saya punya dioper ke orang lain yang lebih aktif meminjam dengan nominal yang cukup besar gitu. Nah itu tadi alasan yang masuk akal menurut saya ya teman-teman. Kenapa pengguna EasyCash tidak bisa pinjam lagi padahal bayarnya tidak pernah telat, bahkan bayarnya itu selalu sebelum jatuh tempo tapi tidak bisa
pinjam lagi. Kalau misalkan teman-teman nggak ingin hal seperti itu terjadi, ya jangan gunakan aplikasi EasyCash yang sistemnya adalah peer-to-peer lending. Gunakan saja aplikasi yang lain yang sistemnya tidak peer-to-peer lending. Mungkin aplikasinya itu sendiri yang memodali, yang meminjami kalian uangnya dari aplikasi langsung, bukan dari retail. Ya cari aja. Baik, sekian dari saya. Jangan lupa tekan like dan share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.